Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Teman-teman, kali ini seperti biasa kita akan cerita kembali tentang pengalaman asam lambung dan kecemasan berlebihan. Teman-teman, kita belajar bagaimana bersyukur setiap hari ya teman-teman ya. Kali ini kita belajar tentang bersyukur. Teman-teman, dulu pengalaman saya waktu sebelum saya mengalami sakit lambung dan kecemasan, saya itu adalah orang yang jarang sekali bersyukur teman-teman. Mungkin hampir lupa untuk bersyukur. Mungkin saya itu bersyukurnya pada saat saya dalam keadaan nyaman saja. Tapi kalau saya sedang dalam keadaan tidak nyaman, saya lupa, atau mungkin saya lebih seringnya itu bersungut-sungut teman-teman ya. Jadi mari kita sama-sama teman-teman, kita sama-sama belajar untuk bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Keadaan kita yang sekarang adalah kita itu sedang mengalami sakit asam lambung dan kecemasan. Kita mengalami gangguan kecemasan. Jadi mari kita belajar untuk bersyukur dengan sakit kita yang sekarang teman-teman ya. Karena dengan kita bersyukur, kita akan bisa menghargai diri kita sendiri teman-teman. Kita bisa menjaga diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita menerapkan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat. Meskipun mungkin sampai saat ini saya juga masih tidak sempurna untuk menerapkan ketiga pola itu teman-temannya. Saya juga masih terus belajar, karena tidak segampang dan tidak semudah kita berbicara ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa berbicara, terapkan tiga pola, pola makan, pola hidup, pola pikir yang sehat. Tapi untuk menerapkannya itu teman-teman, kita butuh proses. Kita harus belajar dulu bagaimana cara kita menerapkannya. Yaitu salah satu caranya adalah dengan kita bersyukur. Bersyukur dengan penyakit yang kita rasakan sekarang teman-teman. Coba kita bayangkan seandainya kita tidak mengalami asam lambung yang berlebihan ataupun asam lambung yang parah dan mengalami gangguan kecemasan, mungkin kita tidak akan menghargai diri sendiri, kita tidak akan menghargai tubuh kita tidak akan menghargai apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita akan makan seenaknya, pola hidup, pola pikir kita juga mungkin sembarangan, seenaknya teman-teman. Mungkin kita akan lupa gitu ya teman-teman. Dan akibat dari kita lupa itu bisa jadi kita mengalami sakit yang lain teman-teman. Mungkin sakit yang tidak seperti yang kita alami sekarang. Jadi belajarlah untuk bersyukur ya teman-teman. Bukan cuma teman-teman, saya juga berbicara seperti ini, saya juga sambil menerapkannya teman-teman, sambil belajar terus setiap hari ya. Jadi kalau misalnya saat saya sudah dalam perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, ataupun saya merasakan ada sensasi-sensasi dalam tubuh yang mungkin disebabkan dari asam lambung saya yang naik atau kecemasan saya yang sudah mulai kambuh gitu ya teman-teman, saya mulai belajar bersyukur. Oh iya, tidak apa-apa, terima kasih Tuhan gitu. Terima kasih untuk penyakit ini, terima kasih. Jadi kita itu belajar bersyukur gitu. Belajar bersyukur dengan sakit yang Tuhan beri, dengan keadaan yang Tuhan beri ya teman-teman ya. Dan dengan keadaan yang sekarang ini teman-teman, itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya sangat disayangi sama Sang Pencipta kita teman-teman. Mungkin di awal sakit dulu saya pribadi ya teman-teman, saya itu bersungut-sungut itu, kenapa saya bisa mengalami sakit yang seperti ini. Tapi setelah saya belajar untuk bersyukur, saya jadi mengerti teman-teman, Tuhan
Tuhan sangat begitu sayang dengan saya, dengan kita semua ya. Kita yang mengalami sakit ini. Dan bukan berarti dengan orang yang tidak mengalami sakit ini Tuhan tidak sayang, karena setiap orang itu kan berbeda-beda gitu ya teman-teman. Berbeda-beda cara Tuhan menunjukkan rasa sayangnya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Kita jadi mulai bersyukur. Kalau kita mulai belajar bersyukur itu, kita kembali lagi gitu. Kita kembali ke Sang Pencipta kita. Kita ingat bahwa kita itu harus menghargai tubuh kita yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta kita gitu ya teman-teman. Kita menghargai hidup kita gitu ya teman-teman. Teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya mungkin bagi teman-teman tentang belajar bersyukur ini, mungkin ini adalah hal yang sepertinya saya itu menggurui gitu ya teman-teman. Saya itu berbicara seperti ini seperti menggurui teman-teman. Bukan teman-teman. Maksud dari saya berbicara seperti ini adalah supaya kita sama-sama bisa sembuh dengan baik ya teman-teman. Karena kita tidak mau kita hanya sekedar sembuh ya teman-teman. Kita kan maunya kita sembuh itu, tapi ada hal yang baik yang juga muncul dari dalam diri kita. Kita bisa sembuh dari sakit lambung dan kecemasan, dan kita menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tahu bersyukur, yang tahu menghargai diri kita. Dan kita bisa menghargai orang lain juga teman-teman kalau kita sudah belajar bersyukur. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mengalami sakit yang sama dengan kita paham teman-teman. Jadi kita berusaha memberikan seperti energi gitu ya teman-teman, energi yang baik gitu ya teman-teman untuk orang lain. Jadi kita berusaha supaya orang itu juga bersemangat dan bisa sembuh seperti kita gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kita cukupkan dulu ceritanya untuk hari ini. Kita akan lanjut di video yang selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Terima kasih yang sudah subscribe. Teman-teman yang belum, silahkan subscribe dulu ya. Aktifkan tombol lonceng supaya teman-teman tahu setiap ada video terbaru dari saya. Like dan komen juga. Boleh bagikan video saya kepada orang lain, mungkin banyak orang-orang yang juga membutuhkan. Terima kasih teman-teman semuanya.